Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah kita akan meneruskan pelajaran berkenaan dengan salat, fikih salat sampai kita pada pembahasan mawaqit as-shalah, ya, mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas waktu salat zuhur. Ya, waktu salat zuhur itu dimulai dengan tergelincirnya atau bergesernya matahari dari pertengahan langit, gitu ya. Bergesernya matahari sedikit saja dari pertengahan langit. Yang ini dikenal dengan nama waktu zawal, ya, waktu zawal. Ya, batasan ini awalnya. Batasan akhir dari salat zuhur adalah waktu salat asar. Kapan waktu salat asar itu? Awal waktu asar atau akhir dari zuhur, yaitu ketika bayangan sesuatu, ya, sama dengan bendanya, ya. Bayangan sesuatu sama dengan bendanya. Tapi ingat, sama dengan bendanya ini di luar bayangan tambahan, ya. Di luar bayangan tambahan ketika matahari condong ke selatan atau ke utara, seperti itu, ya. Ketika nanti matahari akan condong ke selatan atau ke utara, nanti dihitung berapa jaraknya itu, ya, ditambahkan dengan panjang benda, berarti ketika memang matahari tidak di tengah-tengah. Nah, kemudian kita membahas waktu sholat asar, ya, pada halaman 239 ada di kopian 239. Sholatul asar, ya, sholat asar. Al-asru yutlaqu alal asyiyi ila ihmiraris syamsi. Asar sendiri, kata asar itu dipakai, yutlaq artinya apa? Dipakai untuk menyebut waktu asyi. Asyi itu senja, ya, waktu asyi itu apa? Senja. Munculnya senja ila ihmiraris syamsi, sampai matahari memerah. Sampai matahari memerah, bukan menguning, ya Pak, ya. Memerah berarti mendekati maghrib, ya. Asyiyi ila ihmiraris syams wa huwa akhir sa'atin nahar. Yang mana asyi ini adalah akhir dari waktu siang. Akhir dari waktu siang. Wa salatul asr, dan sholat asar itu apa? Tadi kan asar. Sekarang sholat asar. Sholat asar adalah allati tajibu bidukhuli waqtil asar, yaitu sholat yang diwajibkan ketika masuknya waktu asar tersebut. Ya, ketika masuknya waktu asar tersebut itu di saat senja. Wa tusamma as-shalatul wusta, dan dinamakan, tusamma itu dinamakan sholat asar ini dengan sholat wusta, sholat pertengahan, ya, sholat wusta, ya. Di dalam ayat disebutkan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah oleh kalian sholat-sholat dan jagalah oleh kalian sholat wusta, sholat pertengahan. Yang dimaksud adalah sholat asar menurut qaul yang rajih. Sekarang waktu sholat asar, ya. Awal waktil asar, awal masuknya waktu asar, ya, penulis mengatakan itu idza sara dhillu syai'i mislah indal jumhur. Waktu asar awalnya adalah ketika dhillu syai', bayangan sesuatu, ya, yaitu apabila bayangan sesuatu mislahu, semisalnya, ya, semisalnya. Kalau ada tembok panjangnya 1 meter, ya, berarti awal masuknya waktu asar adalah bayangannya 1 meter juga.
selain apa? Bayangan matahari yang condong ke barat, ke selatan atau ke utara ya Pak ya. Nanti ada perhitungan sendiri. Ulangi ya. Idza sara dhillu syai' mislah, apabila bayangan sesuatu semisalnya. Ini indal jumhur, menurut pendapat jumhur. Di sana ada yang menyelisihi, yaitu Imam Abi Hanifah. Khilafan, berbeda dengan Abi Hanifah ya, fil masyhur anhu, dari pendapat yang terkenal dari beliau ya rahimahullah, adalah menjadikan awal waktu asar itu dhillu syai'i mislaihi, kalau panjang bayangan sesuatu itu mislaihi. Mislaihi berarti dua kalinya. Ini menurut apa? Abu Hanifah. Dan dalil dari jumhur ya, menunjukkan dalil dari jumhur tentang waktu salat zuhur adalah apa yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Insyaallah kita akan membahas nanti. Ya, dalil jumhur waktu itu sudah kita sudah kita baca beberapa hadis ya. Kita tidak mengulang lagi. Sekarang akhir waktu asar, akhir dari waktu asar. Beliau mengatakan ta'aradat dzawahirul ahadits fi akhir waktu asar. Zahir, apa yang nampak di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhir waktu asar itu ta'aradat. Ta'aradat artinya saling kontradiksi, seperti saling kontradiksi. Tapi nanti ada pembahasan cara memadukannya. Ya, kaum muslimin, kita baca dulu hadis-hadisnya ya. Kita belum bisa mencapai kesimpulan kecuali kita membaca hadisnya dulu ya. Kita terjemahkan, ada 3 hadis di sini, nanti baru kita ambil kesimpulan. Di sana ada hadis dari Jabir bin Imamah, ya, Jabir fi Imamah Jibril Afwan. Hadis dari Jabir bin Abdullah tentang imamati Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu malaikat Jibril mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat. Yaitu lagi ngajari waktu salat ini ketika ini. Gitu ya. Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat, ya, mengajari waktu salatnya kapan saja. Annahu shallal asra fil yaumil awwal 'inda masiri dhilli syai'i mislah. Yaitu bahwasanya malaikat Jibril itu salat asar di hari yang pertama. Ini 2 kali ngimami ya Pak ya. Di hari yang pertama mengimami salat asar 'inda masiri dhilli syai'i mislah. Yaitu ketika dhilli syai', bayangan, dhil itu bayangan sesuatu, mislahu, semisalnya. Ini awal waktu asar ya, yang diceritakan di dalam hadis Jabir. Wal yaumil tsani, dan di hari yang kedua malaikat Jibril mengimami lagi. Tapi mengimami waktu salat asar ketika apa? Masiri dhilli syai'i mislaihi, ketika bayangan sesuatu 2 kalinya. Ini ya. Tsumma qala, kemudian Jibril mengatakan, al-waqtu baina hadzainil waqtaini. Waktu salat asar itu di antara 2 waktu ini. Ya Pak ya. Di antara 2 waktu ini maksudnya apa berarti? Ketika bayangan sesuatu semisalnya sampai bayangan sesuatu dua kalinya. Ini waktu salat asar di hadis yang pertama. Ya. Wa bihi qala Syafi'i, dengan pendapat ini ya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, lakin hadza 'inda waqtil ikhtiyar, akan tapi ini adalah waktu ikhtiyar. Nanti kita jelaskan apa itu waktu ikhtiyar, waktu pilihan. Wa Malik fi ihdar riwayataini, dan juga Imam Malik dalam salah satu 2 riwayat yang dinukilkan dari beliau. Ini hadis pertama. Nanti kesimpulannya di akhir ya Pak ya. Hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Amr marfu'an. Hadis dari Abdullah bin Amr yang diriwayatkan secara bersambung. Ya, ini enggak disebutkan hadisnya semuanya, cuma dinukilkan. Waktul asri malam tasaffar
dan malam tasfarra asyamsu. Waktu asar itu ya, ketika matahari belum menguning, ya, ketika matahari belum menguning, meletek lah ya, meletek di sore hari. Wa bihi qala Ahmad wa Abu Thawr wa riwayahan Malik. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad, Imam Abu Thawr, dan riwayat dari Imam Malik. Imam Malik punya dua pendapat berarti ya Pak ya. Wa nahwihi hadis Abi Musa fi qissatis sa'il an mawaqitus shalah. Dan juga ada hadis lain yang semakna dengan ini, yaitu hadis Abi Musa tentang kisah orang yang menanyakan waktu-waktu salat. Wa fihi, dan di dalamnya disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fil yaumil awwal al-asri wasyamsu murtafi'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada hari yang pertama, ini beliau salat 2 kali. Hari yang pertama salat asar, wasyamsu murtafi'ah, matahari itu masih meninggi. Matahari masih tinggi, gasik berarti salat asarnya. Tapi bukan waktu zuhur ya, memang matahari meninggi maksudnya senja, saat senja tapi pas masih tinggi. Wa fil yaumis tsani, dan di hari yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam salat lagi. Ya. Fansarafa minha. Sebentar, wa fil yaumis tsani, dan di hari yang kedua akharal asra, Nabi mengakhirkan waktu asar. Ya, fansarafa minha, sampai selesai, sampai Nabi selesai. Wal qail yaqulu, kemudian ada yang mengatakan ihmarratis syams, ya, matahari sudah memerah. Matahari sudah memerah. Berarti di sini kaum muslimin, akhir dari salat asar dikatakan kalau matahari sudah menguning, tasaffara, dan yang di hadis tadi ihmarratis syams, ketika matahari sudah memerah. Memang kadang diungkapkan menguning atau memerah gitu ya Pak ya. Intinya waktu asar itu awalnya ketika bayangan sesuatu semisalnya sampai matahari menguning atau memerah. Seperti itu ya. Ya mungkin sekitar jam 5-an lah gitu ya. Sampai benar-benar matahari itu warnanya tajam. Warnanya tajam, memerah, atau dikatakan di sini menguning. Kemudian hadis yang nomor 3 ini Pak, ya, ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapapun adraka, yang mendapati raka'atan minal asri, 1 rakaat dari salat asar, qabla an taghruba syamsu, sebelum matahari terbenam. Siapa yang mendapati 1 rakaat saja sebelum ya matahari terbenam, faqad adraka al-asra, berarti dia telah mendapati salat asar, berarti sah salat asarnya. Nah, ini di pendapat ini ya, di pendapat ini dikatakan atau dijadikan pendapat oleh Ishaq ibn Rahaweh wa ahlu zahir, dan juga ahlu zahir, orang-orang zahiriyah Pak. Orang-orang zahiriyah itu madhab yang berpedoman dengan zawahiril ahadis atau zawahirin nusus, apa yang nampak dari nas-nas, sehingga dikatakan madhab ad-zahiriyah. Nasnya kayak gini bunyinya, sudah ngomong kayak gini aja gitu ya, tanpa banyak takwil lah. Ini namanya ahli zahir. Di antaranya Ibnu Hazm, ya, di antaranya kitab Imam Ibnu Hazm, kemudian Ishaq juga. Akhir waktiha qabla ghurubi syamsi bi rak'ah. Di sini disebutkan ya Pak ya, bahwasanya akhir waktunya adalah qabla ghurubi syamsi bi rak'atin, sebelum tenggelamnya matahari ya, dengan jarak 1 rakaat salat. Ya, jadi kalau orang di sebelum tenggelam matahari dia salat asar, nah 1 rakaatnya sudah mendapati sebelum tenggelamnya matahari, dia salat 1 rakaat, kemudian tenggelam, walaupun sebenarnya udah selesai waktunya ya Pak, tapi dianggap sah. 3 rakaat setelahnya sudah masuk maghrib ini ya, tapi sudah dikatakan sah. Ya, ini hadisnya. Oh ya, kita belum baca hadisnya ya.
takhrijnya. Hadis yang pertama yang di atas itu ya Pak, di catatan kaki hadis di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Ya, hadis sahih ya. Sudah ini catatan kaki pertama dan kedua. Hadisnya hadis sahih, telah berlalu takhrijnya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis nomor 3 itu ya, sahih pula. Semuanya hadis sahih ya Pak yang kita bacakan tadi. Di footnote sudah dicatat di situ. Ya, ada 3 hadis di sini sekarang. Ya. Ada 3 hadis sekarang ya. Saling bertentangan ya. Kelihatannya saling bertentangan, menyebutkan kapan akhir dari waktu asar. Seperti itu ya Pak ya. Ya, ada yang mengatakan 2 kali panjangnya benda, hadis pertama. Kalau matahari sudah memerah. Kalau apa? Hampir tenggelam matahari. Nah, yang benar yang mana? Nah, di kultu kata penulis di sini kita baca kultu. Walladzi tajtami alaihi hadhihi al-adillah kullaha wa ghairaha an yuhmal hadis Jibril ala bayani waqtil ikhtiyar. Dan yang bisa mengumpulkan dalil-dalil ini semuanya dan dalil-dalil yang lainnya, maka diambil kesimpulan hadis Jibril, diambil kesimpulan atau yuhmal diambil kesimpulan, diambil makna kalau hadis Jibril itu menjelaskan tentang waktul ikhtiyar namanya, waktu pilihan. Jadi waktu bebas, waktu boleh sholat asar di awal atau kalau mau diakhirkan maksimal gitu ya Pak ya. Kalau mau diakhirkan maksimal sampai apa? 2 kali bayangan benda. Ini waktu pilihan, waktu bolehnya, ikhtiar namanya. Sedangkan hadis nomor 2 Pak, hadis Ibnu Umar. Ya, itu ala waqtil jawaz. Ala waqtil apa? Jawaz. Yaitu dibawa maknanya kepada waktu jawaz. Ya, waktu jawaz itu waktu boleh lah, masih boleh. Berarti waktu ikhtiar itu lebih gasik lagi ya Pak. Waktu jawaz itu lebih masih ya nggak apa-apa lah gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kalau waktu ikhtiar masih bagus, bagus. Kalau jawaz berarti ya udah nggak apa-apa. Jawaz itu artinya boleh. Ini hadis yang kedua, yaitu ketika matahari apa Pak? Memerah atau menguning. Pokoknya udah tajam warnanya. Ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Sekarang hadis yang terakhir, hadis Abi Hurairah. Ya, kalau sudah mau tenggelam matahari tadi ya. Hadis Abi Hurairah ala waqtil udri wal ittirar, dibawa kepada makna ya bahwasanya waktu asar itu diakhirkan untuk orang-orang yang uzur dan ittirar, orang-orang yang uzur dan terpaksa. Ya, untuk waktu uzur dan waktu terpaksa untuk melaksanakan sholat asar. Dipahami ya Pak ya, ini ya 3 hadis ini dikumpulkan demikian. Jadi waktu sholat asar ada 3, namanya waktu ikhtiar, waktu yang bagus, waktu jawaz, waktu yang masih boleh. Ya. Kemudian yang ketiga waktu apa? Uzur atau waktu ittirar. Mungkin karena seorang naik kendaraan, misal naik kereta enggak berhenti atau orang sakit atau ya ittirar lah ya, ada uzur. Yang kalau seorang mengerjakan di waktu uzur atau waktu ittirar dengan tanpa uzur, lagi bebas saja sehat, mungkin ya. Kok sholat asarnya di akhir waktu ini mau tenggelam matahari, ini apa? Tercelah. Nanti ada ini, ada ancamannya di hadis bawah itu ya. Taib. Fanaqulu, maka kita katakan akhir waktul mukhtar, akhir waktu ikhtiar adalah kalau apa? Bayangan sesuatu mislaihi 2 kalinya. Ini namanya waktu ikhtiar.
ba'da itrahi faiz zawal, yaitu setelah ditambahkan waktu ini Pak, waktu condongnya bayangan matahari yang karena matahari ke selatan atau ke utara ya, sebagaimana yang saya tadi sudah katakan. Ini ya Pak ya, kalau dua kali bayangan benda ya. Wa yamtaddu ila isfiraris syamsi, kemudian memanjang ya, memanjang sampai apa? Matahari menguning. Ya, menguning atau memerah. Ini berarti waktu apa Pak namanya? Jawaz. Kemudian memanjang lagi sampai hampir maghrib. Wa yukrah, dan dimakruhkan untuk mengakhirkan waktu salat asar ila ma ba'da dzalik. Ya. Mengakhirkan sampai hal tersebut, sampai setelah waktu itu, yaitu sampai waktu matahari sudah menguning atau merah, sudah tajam, berarti sudah mau tenggelam matahari. Tapi ini sudah menguning lah ya Pak ya, belum tenggelam. Li ghairi udrin, oh ya, sampai tenggelam matahari benar ya, sampai hampir tenggelam matahari. Ya, jadi waktu uzur itu ketika matahari sudah menguning atau memerah sampai mau tenggelam. Ini untuk waktu uzur atau ittiror, yang kalau orang sholat itu yukrah, hukumnya apa? Makruh. Li hadisi Anas, ya, karena adanya hadis Anas bin Malik, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul, tilka sholatul munafiq. Alhamdulillah. Tilka sholatul munafiq, itu adalah sholatnya orang munafik, orang yang sholat di waktu uzur atau ittirah. Yajlisu yarqubu syams hatta idza kanat baina qarnai syaitan. Orang munafik itu duduk menunggu matahari mau tenggelam. Ya, menunggu matahari sampai matahari itu ya baina qarnai asyaitan, sampai matahari itu setinggi 2 tanduk syaitan. Jadi sudah mau tenggelam. Ya, sudah di antara apa? Kanan dan kiri, ufuk kanan dan kiri, kidul sama lor gitu ya. Qama, kemudian kalau sudah di ujung tanduk syaitan ini, qama fa naqruha fanaqaraha arba'an. Kemudian orang munafik ini sholat mematuk, naqaraha artinya mematuk arba'an, 4 rakaat cepat, la yadhkurullaha illa qalila, tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Ini sholatnya orang munafik. Menunggu sampai apa Pak? Sampai matahari itu di ujung 2 tanduk syaitan. Yaitu maksudnya tanduk syaitan ini ujung kidul, selatan sama lor. Sudah mau tenggelam baru sholat. Ini orang munafik. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan sekarang waktu sholat asar demikian. Ada 3 jenis, yaitu waktu ikhtiyari, waktu jawaz, dan waktu yang terlarang, makruh ya, waktu makruh. Kemudian yang berkaitan dengan sholat asar Pak, kita baca lagi. Wa yusahabu at-tabkir bil asar, dan disunnahkan untuk menyegerakan sholat asar ya, menyegerakan sholat asar. Tabkir itu kasih. Disunnahkan untuk mengerjakan waktu asar itu dengan kasih awal, karena ada beberapa hadis, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra wasyamsu murtafi'ah hayyatun, halaman 241 ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salat asar wasyamsu murtafi'ah, dan matahari itu masih tinggi, hayya, masih hidup ya, masih hidup. Fayadhhabu adh-dhahib ila al-awali fayatihim wasyamsu murtafi'ah. Ya, ada orang yang pergi ke awali, ke daerah awali, daerah dataran tinggi. Fayatihim, kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sedang melakukan apa? Salat.
Wasyamsu murtafi'ah, dan matahari masih tinggi. Ini makmum masbuk ini Pak. Makmum masbuk saja matahari apa? Masih meninggi. Wa bu'dul awali, wallahualam ini kayaknya salah cetak, pakai dal mungkin. Dan jauhnya awali jaraknya itu 4 mil dari Madinah. Ala kulli hal, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ya waktu salat asar ketika matahari masih meninggi, dan orang yang makmum masbuk saja masih melihat matahari itu masih meninggi. Ya, ini hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam catatan kaki itu di bawah ya. Kemudian nomor 2, hadis dari Rafi ibn Khudaij. Hadis Rafi ibn Khudaij. Beliau mengatakan, Rafi, kunna nusallil asra. Kami dulu salat asar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'a artinya bersama ya. Tsumma nanhara al-jazur. Kami salat asar bersama Rasulullah, kemudian kami menyembelih jazur, onta. Menyembelih onta. Jazur itu onta. Onta itu bahasa Arabnya banyak ya Pak. Jazur, jamal, naqah. Ya, ini onta semua. Fa nuqassam asyra qasamin. Kemudian kami bagikan menjadi 10 bagian. Summa nadbah. Kemudian kami masak. Fa naqul lahmah. Kami makan dagingnya. Nadhijan, dalam keadaan matang. Qabla maghibis syams, sebelum tenggelamnya matahari. Ini menunjukkan apa Pak? Bahwa sahabat itu menceritakan Nabi sholat asar di awal waktu. Setelah selesai asar saja masih ada waktu untuk apa? Nyembelih onta, ya, membagi onta menjadi 10 bagian, dimasak, gitu ya. Berarti menunjukkan sholat asar dikerjakan di awal waktunya. Seperti itu ya. Dan demikian pula, saya nggak baca semua ya, saya langsung ngambil kesimpulan saja. Pembahasan berikutnya, wa yata'akkad ta'jiliha fi yaumil ghaib, dan ditekankan lagi untuk menyegerakan waktu asar ketika harinya mendung, tertutup awan, karena dikhawatirkan waktunya iltibas, karena dikhawatirkan waktunya nanti rancu, mbok ya Pak ya, mbok ini bahasa Jawa ya. Kalau nanti waktu tarohinya habis ya, kalau waktu waktu ikhtiari atau waktu jawaznya habis, sehingga nanti beralih ke waktu apa Pak? Beralih ke waktu yang makruh ya, karena Nabi SAW sendiri melarang di dalam hadisnya ya. Dari hadis ini di bawah ada hadis itu ya Pak ya, di bawah ini yang yata'akkad. Dari Abi Mali qala kunna ma'a Buraidah fi ghazwah fi yaumi Dhi Ghaim. Dahulu kami bersama Buraidah dalam perang ya Dhi Ghaim, ya, perang Dhi Ghaim. Faqala, beliau Buraidah mengatakan ya, bakiru bis shalah bakiru bi salatil asr, dahulukanlah salat asar. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salatal asra faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar, sungguh berarti habita amaluhu, berarti amalannya akan terhapus. Amalan-amalan yang selama ini dia kerjakan ya akan terhapus. Wallahu a'lam. Dan demikian pula anjuran-anjuran untuk melaksanakan sholat asar. Kita baca saja lah besok aja ya. Targhib fil muhafadzah ala sholatil asar wa tarhib min tafwitiha. Ya, pembahasan berikutnya insyaallah targhib, anjuran, dorongan untuk menjaga sholat asar, dan juga tarhib tarhib itu ancaman bagi orang yang meninggalkannya atau menyia-nyiakan sholat asar. Insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Ya, ini bisa kita bahas, semoga dipahami, dimudahkan untuk menjaga sholat asar. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak.